Aku pikir semua dari kita itu sempat percaya minimal membaca ramalan bintang. Aku aja sih sampai sekarang masih jelas keinget bahwasanya aku punya bintang namanya Libra. Karena dulu di mana-mana, khususnya di majalah-majalah yang menarik itu ada ramalan bintangnya dan itu yang biasanya ditunggu-tunggu. Dan juga aku pikir nggak sedikit dari kita yang pernah make a wish ketika bintang jatuh. Ya hati-hati aja sih karena bisa ngebikin orang-orang yang muslim itu bisa-bisa jatuhnya syirik. Sedihnya lagi, aku juga punya pikiran di mana sedikit dari kita itu dikit banget yang sadar kalau Rasulullah juga pernah ngajarin ilmu perbintangan ke sahabat-sahabat. Dan banyak di antara kita itu yang nggak tahu, lebih tahu Libra daripada yang diajarkan Nabi itu. Sekitar abad kedua, Claudius Ptolemeus itu seorang astronom dari Romawi, kebangsaan Romawi yang lahir di Mesir. Dulu Mesir itu masih bagiannya Imperium Romawi lah. Dia menjelaskan asal-usul make a wish saat bintang jatuh. Kata dia, itu adalah kepercayaan Yunani kuno. Di mana kata orang-orang Yunani kuno ketika dewa-dewa mereka sedang memandang ke arah dunia dari tempatnya berada, jadi kayak ngebuka jendela gitu, semacam ngebuka portal kayak jendela gitu di antara langit dan bumi. Saat itulah bintang-bintang berjatuhan, rontok gitu loh. Dan akhirnya kita ngelihat fenomena bintang jatuh. Kayak orang sedang naik pohon, kemudian mau pohonnya lebat, pengen ngelihat yang ada di bawahnya, beberapa daun itu berjatuhan. Kayak gitu fenomenanya. Ya karena Tuhan sedang nengok ke bawah, kata orang-orang Yunani kuno itu, maka mereka percaya mereka lebih sedang diperhatikan oleh Tuhannya. Itu waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu Tuhannya itu sedang menatap ke mereka secara langsung. Berarti selama ini Tuhan mereka ngapain, itu kan juga pertanyaan ya sebenarnya ya. Ya tahulah Tuhan Yunani itu ngapain aja sih kalau gak seputar urusan otot ya urusan kelamin. Dalam scene The Messenger of God, Majid Majidi sutradara yang disinyalir beraliran Syiah ini menggambarkan saat detik-detik kelahiran Nabi Muhammad ada adegan bintang jatuh. Adegan ini cukup digambarkan bagus dan epik gitu. Kenapa kok ada bintang jatuh? Karena memang ketika Nabi Muhammad SAW ini lahir, bintang jatuh yang awalnya sekedar fenomena alam secara resmi teraktivasikan sebagai alat pelempar untuk setan. Bukan sekedar fenomena kebesaran Allah semata, tapi juga fenomena adanya hukum rajam di langit. Namun aktivasi fungsi bintang jatuh itu sebagian ulama juga berpendapat bukan sejak lahirnya Rasulullah, tapi dimulai ketika beliau resmi diangkat sebagai nabi atau sebagai rasul juga. Dan di kitab-kitab tafsir yang muktabar, para ulama yang saya dapatin ini cenderung berpendapat ketika Rasulullah diangkat. Atau mungkin ini bisa kita kompromikan ya. Di awal mula sejak beliau lahir, sesekali mulai dilempari jatuh itu mulai. Mungkin ada beberapa yang masih selamat dari setan. Ketika diangkat sebagai nabi, kian intensif itu pelemparannya. Sehingga makin gencar. Wallahu a'lam bishawab. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin.
Rujuman lisyayatin itu, rujumnya itu sama kayak rajam, berasal dari kata rojama yarjumu, yang artinya ngelempar. Rajam itu tahu kan? Rajam itu tahu kan kita semua, rajam. Orang kalau ketahuan berzina, terus kalau dihukum lewat secara hukum syariat Islam, badannya ditanam, kepalanya itu keluar dari luar tanah itu ditanam segini ya. Kepala yang di luar kemudian ditutup. Lalu manusia yang ada di sekelilingnya itu ngelemparin pakai batu sampai meninggal. Jadi ini eksekusi mati orang yang berzina. Kalau setan dilemparin batu-batuan dan batu-batuannya itu sejenis bintang, bulan, matahari, Antares, Uranus, Merkurius, Pluto, Jupiter. Anyway, di sini yang dimaksud sebagai bimaso biha adalah segala sesuatu yang bercahaya di langit. Jadi gak dibedakan antara planet, bintang maupun asteroid. Jadi segala sesuatu yang benda langit. Dan bintang itu ada yang jauh, besarnya jauh lebih gede sampai miliaran kali lipat, 10 miliar kali lipat dari matahari. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Dan 10 miliar kali lipat tuh yang terjangkau sama ilmuwan, gak menutup kemungkinan ada yang triliunan kali lipat atau lebih daripada itu. Itulah yang dipakai malaikat untuk ngelemparin setan. Seperti manusia ngelemparin kepala pezina. Jadi ini ibaratkan kerikil bagi para malaikat ini. Nah, kira-kira dosa apa yang dibikin setan sampai-sampai setan itu dihukum rajam pakai bintang? Jadi ceritanya gini. Rajam-rajaman atau lempar-lemparan di langit itu karena sebelum Rasulullah Muhammad itu ada di sini maksudnya adalah bisa lahir atau diangkat sebagai nabi ya. Jin-jin dari setan-setan dari golongan jin itu punya spot-spot di langit yang dimaksud nih langit dunia ya, untuk ngintip informasi-informasi rahasia termasuk tentang masa depan lewat percakapan-percakapan malaikat. Jadi setan yang kerjanya nyadap di langit dunia ini ngupingin omongan di atas itu, yang mana langit itu ada 7, 1 sampai 7, dan mereka nguping dari langit yang paling bawah. Langit itu markasnya malaikat. Yang kerjaannya nyadap itu emang kerjaannya setan sih dari dulu sampai sekarang. Yang disadap biasanya orang-orang yang sholih kayak malaikat. Nah, itu kerjaan setan emang. Ketika Allah menyampaikan sesuatu kepada malaikat, entah itu Allah sedang menugaskan malaikat, ngasih tugas, atau Allah ingin memberikan informasi tentang apa yang akan terjadi di muka bumi, firman Allah itu, kata Nabi, suaranya seperti gemerincing rantai di atas batu yang rata. Dan itu sekelas malaikat itu terpekakkan telinganya. Sakit dan takut luar biasa pada saat itu. Gemparlah itu langit tuh ceritanya itu. Sampai para malaikat bisa mengendalikan dirinya, mereka langsung memuji-muji Allah. Allah maha benar, Allah maha besar, Allah maha tinggi. Heboh. Semua malaikat kemudian mulai membicarakan hal itu. Kalau nggak kebayang gini, bayangin ada satu tempat, Desa Konoha, Republik Wakanda gitu ya, dapat bencana besar. Tsunami, gempa, likuifasi, gunung meletus, apapun ini dapat bencana yang besar. Kemudian ada yang selamat nih. Pertanyaan saya, kira-kira yang selamat setelah dia selamat yang dibicarain jadi topik utama selama beberapa waktu itu apa? Ya tentang sesuatu yang dahsyat itu. Hitungannya bisa hari, bisa bulan, bahkan bisa bertahun-tahun gak hilang-hilang. Bayangin itu baru aktivitas alam. Baru samudra bersin, baru bumi geser dikit. Dan ini aktivitas yang punya seluruh alam. Gak kebayang dahsyatnya kayak gimana. Gimana gak heboh tuh. Mulailah malaikat ngebicarain tuh apa yang disampaikan sama Allah. Dari yang ada di langit tertinggi sampai yang ada di langit dunia di balik awan-awan. Nah dari situ tuh setan nguping.
Lalu terus tuh setan menyampaikan ke setan yang lainnya. Jadi mereka bertumpuk-tumpuk juga menyampaikan begini-begini, terus menyampaikan ke setan-setan yang lain sampai ke setan yang jadi perantara. Jadi dari setan satu ke setan yang lain itu saling menyampaikan, ditambah dikurangi, namanya juga penipu ya. Sampai setan yang jadi perantara kepada dukun atau penyihir menyampaikan di situ. Dan si dukun atau penyihir ini menerima satu berita, ditambahi lagi bumbu-bumbu 100 macam berita lainnya, 100 macam informasi. Ya namanya semakin banyak yang disampaikan, semakin banyak cuannya kan. Itu kan konsepnya dukun ya. Akhirnya disampaikanlah. Maka si dukun itu mengatakan pada hari ini akan terjadi ini dan begini. Besok akan begini, begini, begini. Akan kejadian begini dan begini, begini, begini. Karena gara-gara satu kalimat aja yang benar. Yang pasti benar. Yang telah disadap sama setan itu dari langit. Alhasil banyak orang yang percaya. Yang syirik. Dan makin bertambahlah pengikut setan di dunia. Yang akan jadi temennya untuk bareng-bareng sengsara di neraka. Tapi semenjak Rasulullah ada, langit mulai dijaga ini dengan penjagaan ketat. Proteksinya mulai serius nih. Setan-setan penyadap ini kalau ketahuan datang ke spot untuk nyuri, langsung anak-anak panah itu ngincer dia. Jadi anak panahnya itu pakai bintang perapi itu. Bagi malaikat, bintang-bintang itu yang miliaran kali lipat lebih gede daripada matahari itu cuman anak panah. Atau lebih gampangnya ibaratkan kerikil untuk ngetapel bagi kita. Walaupun ada yang bisa lolos sebelum dibidik sudah cepat-cepat kabur. Cuman informasi yang didapat ya tentu saja gak banyak. Dan sisanya mereka mengira-ngira. Dan dikasihlah kepada dukun-dukun itu. Makin-makinlah ngaco. Setelah ada Nabi Muhammad, dukun-dukun dan penyihir itu di nerf besar-besaran. Gak ada apa-apanya kalau dibandingkan zaman sebelum Rasulullah itu ada. Silakan aja baca ramalan-ramalan kuno sebelum Rasulullah ada tuh di era jahiliyah. Jauh lebih akurat dan lebih dahsyat daripada ramalan-ramalan belakangan ini. Oleh karena itu, zaman sebelum ada Nabi Muhammad yang ngikutin setan, nyembah berhala itu banyak. Oleh karena itu zaman jahiliyah itu tercipta. Tapi pas ada Nabi, peta kekuatan dunia mulai berubah. Lain Yunani, lain pula di Arab. Orang-orang Arab kuno punya kepercayaan kalau ada bintang jatuh berarti ini berkaitan tentang kelahiran atau kematian orang besar. Untungnya hal ini segera diluruskan sama Nabi. Satu ketika pas Rasulullah sedang nongkrong bareng sama sahabatnya, tiba-tiba ada bintang jatuh tuh di atas. Cing gitu. Nabi mulai membuka pembicaraan, apa pendapat kalian tentang bintang jatuh ketika kalian masih jahiliyah. Sahabat kemudian jawab, ini tentang ramalan tentang kematian atau lahirnya orang besar. Nabi menjelaskan kemudian ini bukan tentang kelahiran maupun kematian. Tapi ketika Rob kita yang maha suci memutuskan sesuatu perkara, maka para malaikat pemikul arsy, malaikat yang gede-gede banget, itu ketakutan lalu bertasbih. Penduduk langit di bawahnya juga ikutan bertasbih karena malaikat arsy itu bertasbih. Kemudian malaikat yang di bawahnya, malaikat yang di bawahnya, malaikat yang di bawahnya juga ikut bertasbih. Maka setelah semuanya mulai mereda, ini malaikat yang di bawah malaikat arsy itu bertanya ke atas, ada apa? Wallahu a'lam, mungkin mereka butuh cross check atau mungkin mereka gak denger karena saking ketakutannya gak bisa fokus atau memang beneran gak denger. Wallahu a'lam. Nanya malaikat arsy menyampaikan ke bawah. Kemudian di langit yang ketujuh, malaikat yang ada di langit ke-6 ini nanya kepada langit yang ketujuh, ada apa? Disampaikan lagi ke malaikat yang di langit ke-6. Di langit ke-6 ditanya sama langit ke-5.
Ada apa? Cerita tuh sampai ke langit yang paling bawah, langit dunia. Nah, kemudian sampai diceritakan malaikat di langit dunia itu di balik-balik awan nanya kepada malaikat yang di atasnya ada apa. Setelah dapat kabar mereka berdiskusi itu, berbicara. Nah, di balik awan itu spotnya setan untuk nguping. Nah, mereka curi dan ketika ketahuan ini ada yang nyuri, nah mulailah dipanah sama malaikat-malaikat penjaga informasi itu, dan kita yang di bawah tampaklah fenomena bintang jatuh. Imam Qatadah mengumpulkan dari dalil-dalil baik Al-Quran maupun penjelasan Nabi mengenai bintang, lalu mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya Allah menciptakan bintang itu untuk 3 perkara. Yang pertama, menjadikannya sebagai penghias bagi langit. Yang kedua, sebagai tanda-tanda alamat penunjuk arah. Yang ketiga, sebagai alat-alat pelempar bagi para setan. Pertanyaannya, sekarang kalau bintang jatuh terus kita make a wish, kita berdoa, kita memohon, kita berharap, dan dengan begitu kita sangat berkeyakinan akan terkabul. Setelah penjelasan tadi, coba pikir baik-baik. Kira-kira kalau bintang jatuh kita berdoa ke siapa?